sedia mendengar. Sejak kulihat wajahnya, ku yakin pada firman-Nya dan menyerahkan bimbangku di dalam saat yang teduh. 1 Samuel 2 ayat 1-3. Lalu berdoalah Hana, katanya, hatiku bersukaria karena Tuhan. Tanduk kekuatanku ditinggikan oleh Tuhan. Mulutku mencemoohkan musuhku. Sebab aku bersukacita karena pertolonganmu. Tidak ada yang kudus seperti Tuhan, sebab tidak ada yang lain kecuali Engkau. Dan tidak ada gunung batu seperti Allah kita. Janganlah kamu selalu berkata sombong. Janganlah caci maki keluar dari mulutmu. Karena Tuhan itu Allah yang Maha Tahu. Dan oleh Dia perbuatan-perbuatan diuji. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, selamat berjumpa kembali dalam doa pagi online. Bapak Ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Saya berharap kita semua tetap dalam keadaan sehat dan hati kita, pikiran kita dipenuhi dengan sukacita yang dari Tuhan. Saudara, hari ini kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita akan membaca dan merenungkannya, saudara, saya mengajak kita sekalian untuk menyatukan diri kita di dalam doa. Mari saudara kita berdoa. Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur kalau pada pagi hari ini kembali firman Tuhan dinyatakan dalam hidup kami. Tuhan, biarlah melalui pembacaan-pembacaan Alkitab, kami boleh terus bertumbuh di dalamnya, semakin mengenal Engkau lebih baik, dan semakin melakukan apa yang Engkau kehendaki di dalam hidup kami selaku orang-orang percaya. Berkati juga hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, supaya apa yang disampaikannya seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara, firman Tuhan pada pagi hari ini, saudara, terdapat di dalam kitab Galatia, pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-21, sampai Galatia pasal 5, ayatnya yang pertama. Demikianlah firman Tuhan. Hagar dan Sarah. Katakanlah kepadaku, hai kamu yang mau hidup di bawah hukum Taurat. Tidakkah kamu mendengarkan hukum Taurat? Bukankah ada tertulis bahwa Abraham mempunyai 2 anak, seorang dari perempuan yang menjadi hambanya dan seorang dari perempuan yang merdeka? Tetapi anak dari perempuan yang menjadi hambanya itu diperanakkan menurut daging, dan anak dari perempuan yang merdeka itu oleh karena janji. Ini adalah suatu kiasan, sebab kedua perempuan itu adalah 2 ketentuan Allah. Yang satu berasal dari Gunung Sinai dan melahirkan anak-anak perhambaan, itulah Hagar. Hagar ialah Gunung Sinai di tanah Arab, dan ia sama dengan Yerusalem yang sekarang, karena ia hidup dalam perhambaan dengan anak-anaknya. Tetapi Yerusalem surgawi adalah perempuan yang merdeka, dan ialah ibu kita. Karena ada tertulis, bersukacitalah hai si mandul yang tidak pernah melahirkan, bergembira dan bersorak-sorailah hai engkau yang tidak pernah menderita sakit bersalin. Sebab yang ditinggalkan suaminya akan mempunyai lebih banyak anak daripada yang bersuami. Dan kamu, saudara-saudara, kamu sama seperti Ishak adalah anak-anak janji. Tetapi seperti dahulu, dia yang diperanakan menurut daging
menganiaya yang diperanakan menurut roh. Demikian juga sekarang ini. Tetapi apa kata nas kitab suci? Usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya. Sebab anak hamba perempuan itu tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anak perempuan merdeka itu. Karena itu, saudara-saudara, kita bukanlah anak-anak perempuan, melainkan anak-anak perempuan merdeka. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Saudara, sampai demikian pembacaan kita. Tentu yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya di dalam hidup sehari-hari. Bapak Ibu sekalian, pada doa pagi online ini tema yang diangkat adalah orang merdeka atau budak. Nah saudara, ada satu cerita menarik. Ceritanya ini tentang seorang bapak yang pergi ke kebun dan mengambil hasil panennya berupa ubi ataupun juga jagung. Nah, ketika dia mengumpulkan hasil panen itu, dia masukkan hasil panen yang sangat banyak itu ke dalam sebuah karung, lalu dia mulai memikulnya. Dia merasakan bahwa pikulannya sangat berat, tapi dia harus tetap berjalan. Nah, ketika dia berjalan, tiba-tiba ada sebuah truk lewat. Lalu, supir truk itu menawarkan agar si bapak ini menaiki truknya. Lalu, si bapak ini bersedia dan mulai dia menaiki truk itu. Tetapi ketika dia ada di atas truk itu, dia ternyata masih saja memikul pikulannya yang berat itu. Sehingga orang-orang yang ada di sekitar dia pada waktu itu bertanya-tanya gitu ya. Kenapa? Kok pikulannya tetap dipikul walaupun dia ada di atas truk? Nah saudara, hal ini kan menggambarkan sebenarnya sesuatu yang terkait dengan kehidupan kita saudara. Ketika kita selaku orang-orang percaya, hidup sebagai orang-orang yang merdeka di dalam Kristus, ternyata kita juga seperti Bapak tadi. Kita membiarkan hidup kita memikul dosa-dosa atau beban-beban dosa kita. Padahal sebenarnya kita sudah dimerdekakan di dalam Kristus. Kita membiarkan hidup kita dipenuhi dengan beban-beban dosa, dengan segala perbuatan-perbuatan yang jauh dari kehendak Tuhan. Sehingga kita tidak menyadari bahwa kita ini adalah anak-anak perjanjian dan bukan anak-anak perhambaan. Nah, hal itu saudara ternyata diungkapkan sangat jelas oleh Rasul Paulus ketika ia melayani di jemaat Galatia. Rupanya jemaat Galatia, orang-orang Kristen di sana itu hidup di dalam Kristus, tetapi kehidupan mereka juga membiarkan dirinya dibebani oleh beban-beban dosa. Orang-orang percaya harusnya hidup sebagai orang-orang merdeka di dalam kasih karunia Allah, bukan dalam dosa oleh ketentuan-ketentuan hukum Taurat. Tapi ternyata orang-orang di Galatia tidak demikian, saudara-saudara. Mereka tetap mau menjadi hamba dosa dengan memberlakukan hukum Taurat dalam hidup mereka. Sehingga tidak heran ketika mereka sudah menjadi Kristen pun, mereka menghidupi Taurat itu yang seakan-akan mereka merasa bahwa mereka adalah keturunan Abraham, sehingga dengan menjadi keturunan Abraham, dengan demikian harus menerapkan hukum Taurat. Mereka lupa, saudara, bahwa kalau kita melihat kisah tentang Abraham, Abraham ini kan memiliki istri baik yang namanya Sarah, tetapi juga yang bernama Hagar. Nah, Sarah dan Hagar ini dipakai oleh Rasul Paulus menjadi sebuah kiasan.
Satu kiasan bagaimana orang-orang Kristen itu sebenarnya harus berjalan sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh Sarah dan bukan apa yang dinyatakan oleh Hagar. Kalau dinyatakan oleh Sarah berarti hidup mereka itu hidup di dalam kasih karunia, hidup di dalam perjanjian, dan bukan hidup di dalam perhambaan hukum Taurat. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam perjalanan hidup kita selaku orang-orang Kristen, kita seringkali ingin membenarkan diri dengan segala dosa-dosa yang kita miliki. Kita merasa bahwa dosa-dosa yang kita miliki itu membuat kita ada di dalam kemerdekaan. Padahal semua itu adalah kemerdekaan yang semu. Karena kemerdekaan yang sesungguhnya itu adalah kemerdekaan di dalam anugerah Allah, yaitu dengan menghayati dan menghidupi perjanjian Allah. Artinya, saudara, ada orang-orang yang seringkali merasa kalau sudah berbuat dosa dan merasa sudah terikat dengan dosa, seakan-akan sudah tidak bisa lepas lagi dari sana. Padahal mereka lupa, saudara-saudara, bahwa mereka ini hidup dalam perjanjian kasih karunia Allah. Mereka ini adalah keturunan dari Sarah dan bukan keturunan dari Hagar. Nah, oleh karena itu, dalam perjalanan hidup kita selaku orang-orang percaya, baiklah kita menghayati panggilan kita sebagai seorang Kristen. Ketika kita hidup dalam perjanjian Allah, Allah menjanjikan kasih karunia-Nya kepada kita dan kita menerapkannya itu di dalam hidup sehari-hari, maka sesungguhnya kehidupan kita harus mencerminkan perjanjian Allah itu. Dan perjanjian Allah itu dinyatakan lewat firman-Nya. Ketika kita menghidupi firman-Nya dan firman itu menjadi cermin dalam hidup kita, maka kita akan selalu disadarkan apakah kita sudah menjadi orang-orang percaya yang hidup dalam janji-janji Allah. Atau sebaliknya, kita semakin jauh dari Tuhan dan membiarkan hidup di dalam dosa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hidup kita ini sudah dimerdekakan. Oleh karena itu, mari kita berjuang dalam kemerdekaan yang sejati itu. Hidup dalam kemerdekaan yang sejati adalah hidup di mana kita mau taat dan setia pada firman-Nya. Menghidupi firman-Nya dalam hidup kita sehari-hari. Kalaupun kita terjatuh dalam dosa, jangan kita tenggelam di dalamnya. Justru kita harus bangkit kembali. Sejauh itu kita menghayati iman kita bahwa pengampunan dosa itu berlangsung dalam hidup kita. Bukan sebaliknya, saudara. Kalau sudah ada di dalam dosa, kita tenggelam di dalamnya dan membiarkan diri kita terus-menerus dikuasai oleh dosa. Nah, saudara, mari kita sambut panggilan Tuhan bahwa kita adalah orang-orang merdeka dan bukan orang-orang yang menjadi hamba atau budak. Baiklah kita memerdekakan hidup kita di dalam kehidupan bersama-sama dengan Kristus dan menghayati firman-Nya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Saudara, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan yang mengingatkan kami agar hidup merdeka di dalam Tuhan. Tidak membiarkan dosa dan hal-hal yang jahat ada dalam pikiran dan perbuatan kami. Karena kami harus mengakui ketika kami melakukan semua itu, kami tidak mengalami hidup yang dipenuhi damai sejahtera, tetapi sebaliknya hidup kami tertekan, kami tidak mampu mengendalikan emosi, dan tanpa disadari, kami juga semakin melukai orang-orang yang seharusnya kami cintai. Tuhan, karuniakanlah kemerdekaan itu agar kami hidup lega di dalam Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, saat ini untuk persiapan Natal bagi majelis jemaat dan panitia Hari Raya Gerejawi yang dengan kerja keras mereka menyelenggarakan ibadah-ibadah dari Hari Raya Kristus Raja sampai nanti ibadah Tahun Baru. Karuniakan kepada mereka kesehatan, kekuatan, dan kemampuan dalam mengatur segala sesuatunya,
sehingga terkait ibadah-ibadah dapat diselenggarakan dengan baik dan jemaat mengalami pertumbuhan dalam iman percaya mereka, hidup semakin mengandalkan Tuhan dan memberlakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Kami juga berdoa Tuhan, agar di masa persiapan Natal, yaitu masa Advent ini, kami mengalami pertobatan hidup untuk secara sungguh-sungguh hidup berkenan di hadapan Tuhan. Kami berdoa agar kami hidup dalam saling mengampuni, saling mengerti satu kepada yang lain. Kami juga berdoa Tuhan agar keamanan tetap terjaga melalui kerja keras aparat pemerintah yang boleh menjaga keamanan selama ibadah-ibadah Natal dan Tahun Baru diselenggarakan oleh gereja-gereja di seluruh Indonesia. Kiranya kerukunan umat beragama tetap dijunjung tinggi oleh masyarakat Indonesia, sehingga umat Kristen dapat beribadah dengan baik dan dalam merayakan Natal ada sukacita karena kami hidup dalam kesatuan persatuan. Tuhan, kami juga berdoa kiranya Tuhan menolong situasi di Indonesia yang belakangan ini rentan dengan bencana alam, gempa bumi di berbagai daerah, banjir di daerah-daerah. Tuhan karuniakanlah agar melalui dukungan pemerintah dan masyarakat sipil yang saling bahu-membahu mengatasi bencana yang terjadi, maka korban-korban bencana alam tetap mampu berdiri tegar menghadapi situasi penderitaan yang dialaminya. Kami juga berdoa Tuhan untuk yang sakit, baik di rumah sakit maupun di rumah masing-masing. Tuhan berkati mereka, tetap karuniakan semangat hidup dan upaya untuk sembuh, sehingga mereka boleh saling mendukung juga dalam keluarga dan juga teman-teman seiman, sehingga mereka memberikan kekuatan dalam menghadapi sakit penyakit. Dan kami juga berdoa bagi yang bergumul masalah ekonomi dalam keluarga, kerinduan untuk memiliki pasangan hidup, kerinduan memiliki anak. Tuhan kiranya juga mengabulkan permohonan mereka dan memberikan apa yang terbaik pada jalan hidup mereka. Tuhan, inilah seluruh doa-doa kami yang hanya kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.